Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Inaya Rufaida, 2 Dita Nurrahma, 3 Putri Ayu Pramudyawardani, 4 Asya Intan Kinasi, 5 Serli Nur Utami, 6 Marsa Aulia Sastiana, 7 Syaha Putri Vidintia. Akan membacakan artikel yang berjudul The effect of emotional social development on physical motor development in early childhood. Artikel ini akan kami bacakan pada bagian pembahasan yang sudah kami buat dalam bentuk PowerPoint, sesuai dengan bagian paragrafnya masing-masing. Selanjutnya, paragraf pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Inayah Rufaida dengan NIM 1601421001. Socio-emotional and psychomotor development of early childhood. In the psychomotor development of early childhood, PAUD teachers are required to carry out various innovation and creativity to support the growth and development of early childhood in the educational stage. This is because the role of the environment around early childhood greatly affect the process of child development. Therefore, many parents prefer to send their children to early childhood education or PAUD. Lore in Camilla 2022 state that there are two types of universal psychomotor behavior that must be mastered by individuals in infancy or early childhood, namely walking or walking and holding object or prehension. Artinya, perkembangan sosio-emosional dan psikomotor anak usia dini. Dalam perkembangan psikomotor anak usia dini, guru PAUD dituntut melakukan berbagai inovasi dan kreativitas untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini pada tahap pendidikan. Hal ini dikarenakan peran lingkungan sekitar anak usia dini sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, banyak orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan anak usia dini atau PAUD. Lore dalam Camilla 2022 menyatakan bahwa ada dua jenis perilaku psikomotor universal yang harus dikuasai individu pada masa bayi atau anak usia dini, yaitu berjalan atau walking dan memegang benda atau prehension. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan. Saya Dita Nurrahma dengan NIM 1601421002. In early childhood, the psychomotor development of children will be influenced by their physical and intellectual growth. But this also applies to their emotional development. We can see this from the behavior of children. Children at their early age are very easy to express their feeling, emotional. We can feel this emotion strongly and can be shown in various physical appearance. For example, feeling happy, then we can laugh loudly and loosely, or if we feel scared, we will scream. You should not be surprised to hear a screaming and angry child in the supermarket for not getting the candy he wants. But you should be surprised when an adult does. For this reason, we must teach children from an early age to learn how to control their emotion. Pada anak usia dini, perkembangan psikomotorik anak akan dipengaruhi oleh pertumbuhan fisik dan intelektualnya. Tetapi ini juga berlaku untuk perkembangan emosional. Hal ini dapat kita lihat dari perilaku anak-anak. Anak-anak pada usia dini sangat mudah mengungkapkan perasaannya atau emosinya. Emosi tersebut dapat kita rasakan dengan kuat dan dapat ditunjukkan dalam berbagai tampilan fisik. Misalnya, merasa senang, maka kita dapat tertawa dan keras dan lepas. Atau jika kita merasa takut, kita akan berteriak.
Anda tidak perlu heran jika mendengar tangisan dan kemarahan anak di dalam supermarket karena tidak mendapatkan permen yang diinginkannya, tetapi Anda harus terkejut ketika orang dewasa mendapatkannya. Untuk itu, kita harus mengajarkan kepada anak sejak usia dini untuk belajar bagaimana mengendalikan emosinya. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wardani dengan NIM 16014214003. According to Henry Mulyana et al. 2017, that the ability of early childhood to manage their own emotion can be seen from the child's ability to utilize their own emotion positively, the ability to regulate emotion according to their situation and condition, and the ability of the child self-defense in various situations. Form of position of the child self-problem in a reasonable manner, so that one form of emotional social development will be early childhood is seen in the form of joy or pleasure behavior, which is an emotion of joy or happiness. Menurut Henry Mulyana dan kawan-kawan 2017, bahwa kemampuan dini masa kanak-kanak untuk mengelola emosinya sendiri dapat dilihat dari kemampuan anak untuk memanfaatkan emosi diri sendiri secara pasif. Kemampuan mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisi mereka, serta kemampuan bela diri anak dalam berbagai hal situasi. Membentuk posisi masalah diri anak dengan cara yang wajar. Jadi, bahwa salah satu bentuk perkembangan sosial emosional yang dirasakan oleh anak usia dini terlihat pada bentuk kegembiraan atau perilaku kesenangannya, yaitu emosi kegembiraan atau kebahagiaan. Baik, untuk paragraf selanjutnya, saya akan membacakan. Perkenalkan, nama saya Sri Kinasi dengan NIM 16014214005. Among babies, these emotions of joy comes from a healthy physical situation, exciting games, and so on. The reaction expressed by children when they are happy and excited are smiling or laughing, babbling, crawling, standing, walking, and running. In line with that, Caroni 2018 explains, social development is an encourage in an individual's ability to interact with others. Meanwhile, he continued, emotional development is an individual's ability to manage and express his feelings in the form of action expressions that are shown through facial expressions and other activities, verbal or non-verbal, so that others can know and even understand the conditions or situation he is expressing. Therefore, social emotional development cannot be separated from each other because it is interconnection with interaction between individuals and individuals or individuals with society. Yang artinya, di antara bayi, emosi kegembiraan ini berasal dari fisik yang sehat, situasi yang aneh, permainan yang mengasyikkan, dan sebagainya. Reaksi yang diekspresikan anak ketika senang dan gembira adalah tersenyum atau tertawa, mengoceh, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Sejalan dengan itu, Khaironi 2018 menjelaskan, perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, lanjutnya, perkembangan emosi merupakan kemampuan individu dalam mengelola dan mengungkapkan perasaannya dalam bentuk ekspresi, tindakan yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah, dan lainnya. Kegiatan verbal atau non-verbal sehingga orang lain dapat mengetahui bahkan memahami kondisi atau situasi yang dialaminya. Oleh karena itu,
Perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berhubungan dengan interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat. Baik, yang selanjutnya akan saya bacakan. Saya Selin Nur Utami dengan NIM 160 142 1018. We all live in an environment. It is impossible for everyone to express all their feelings exactly as they wish. The American Academy of Pediatrics 2012 states that social emotional development refers to a child's ability to have knowledge in managing and fully express emotion, both positive and negative emotions, able to establish relationship with other children and adults around them, and actively explore the environment through learning. These skills are the main factor in supporting success in the association. Goldman 2006 also states that one of the keys to social skills is how well or badly someone express their feelings. Artinya, kita semua hidup di lingkungan, tidak mungkin bagi setiap orang untuk mengungkapkan semua perasaan mereka dengan tepat, seperti yang mereka inginkan. Akademi Pediatri American 2012 menyatakan bahwa perkembangan sosial emosional mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan sepenuhnya mengekspresikan emosi, baik yang positif dan emosi yang negatif, mampu menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa di sekitarnya, dan aktif mengeksplorasi lingkungan. Mulai pembelajaran keterampilan tersebut merupakan faktor utama dalam menunjang keberhasilan dalam pergaulan. Goleman 2006 juga menyatakan bahwa salah satu kunci keterampilan sosial adalah seberapa baik atau buruk seseorang mengungkapkan perasaannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya bacakan. Nama saya Maksa Oleh Sestiana dengan NIM 16 014 21 022. In the context of social emotions, emotions tend to drive a person's social activities. Social competence is determined by one's emotional competence. Someone with high emotional intelligence tend to be a socially competent person. Goldman 2006 states that the emotional maturity of a child is the key to success in establishing social relationships. Westi Denardeni Sugianto KS Heri Sutijono Sulaiman 2018 in a journal entitled Artistic Pulse Health Intelligence. Artistic swimming is a sport that has elements of swimming, gymnastics, ballet, and dance. Artinya yaitu, dalam konteks sosial emosional, emosi cenderung menjadi pendorong aktivitas sosial seseorang. Kompetensi sosial ditentukan oleh kompetensi emosional seseorang. Seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung menjadi orang yang kompeten secara sosial. Goldman 2006 menyatakan bahwa kematangan emosi seorang anak merupakan kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan sosial. Westi Denardeni Sugianto KS Heri Sutijono Sulaiman 2018 dalam jurnal berjudul Kolam Artistik Membantu Kecerdasan. Renang artistik adalah olahraga yang memiliki unsur renang, senam, balet, dan tari. Baik, selanjutnya akan saya bacakan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Syah Putri Vidintia dengan NIM 160 142 1023. There are two types of training, ground training and pool training. Training carried out on land to increase physical capacity.
In addition, training is carried out in the pool to improve skill. The appearance presented is very complex, so that involves more than one intelligence in artistic swimming performance. The study aims to see the form of intelligence contained in artistic swimming. The object of this research is National Artistic for 8 months in Yogyakarta. The research method that has been carried out is the investigation of phenomenological records. Artinya, ada dua jenis pelatihan, pelatihan dasar dan pelatihan renang. Pelatihan dilakukan di darat untuk meningkatkan kapasitas fisik. Selain itu, pelatihan dilakukan di kolam untuk meningkatkan keterampilan. Penampilan yang dihadirkan sangat kompleks, sehingga melibatkan lebih dari satu kecerdasan dalam pertunjukan renang artistik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk kecerdasan yang terkandung dalam renang artistik. Objek penelitian ini adalah kesenian nasional selama 8 bulan di Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan adalah investigasi catatan fenomenologis. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembacaan artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.